warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, ada yang tahu nggak aku mau apa? Ya, betul sekali. Aku di sini mau mempresentasikan hasil materi yang aku dapat dari hari-hari sebelumnya. Sebelum saya masuk ke materi yang akan saya presentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, saya di sini berjuang untuk memberikan presentasi terbaik saya. Sebelumnya, perkenalkan ya, saya Laila Rahma dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Oke teman-teman, kita di sini next pada bab keempat. Di sini bab keempat yang berjudul ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis yang mempelajari kaidah-kaidah untuk meneliti dua cabang ilmu hadis. Dua cabang ilmu hadis itu yang satu ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu fokus pada periwayatan dan ketetapan penyampaian teks hadis. Kalau ilmu hadis dirayah itu hanya fokus pada analisis kritis sanad maupun matan dan tujuan ilmu hadis, yakni saya sebutkan tiga. Yang pertama, memastikan keaslian, seperti memverifikasi bahwa hadis itu benar-benar berasal dari Nabi Muhammad. Yang kedua, mengklarifikasikan hadis, seperti menentukan status hadis itu sahih atau tidak, hasan atau tidak, atau dhaif. Terus yang ketiga, memberikan dasar penafsiran, seperti menyediakan fondasi kuat untuk menafsirkan dan mengamalkan ajaran. Terus di sini ada ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu periwayatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tabi'in, mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan, sikap, dan tingkah laku lainnya, dengan fokus pada ketetapan penyampaian teks hadis. Jadi tujuan utamanya adalah mencatat dan meneliti lafaz-lafaz hadis secara akurat untuk memastikan keaslian. Manfaat ilmu hadis riwayah. Yang pertama, ada menghindari kesalahan, seperti mencegah penukilan hadis yang salah dan menyimpang dari sumber aslinya. Terus yang kedua, menjamin keakuratan, seperti memastikan keaslian dan keakuratan teks hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis dirayah, ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk menganalisis dan meneliti sanad. Sanad itu perawi, dan matan itu isi hadis, beserta sifat-sifat perawi untuk menentukan status penerimaan atau penolakan hadis. Di sini ada tujuan ilmu hadis dirayah. Tujuan ilmu hadis dirayah adalah untuk menentukan penerimaan atau penolakan hadis yang berdasarkan analisis mendalam terhadap sanad, matan, dan kredibilitas para perawi untuk mengklarifikasi hadis. Manfaat ilmu hadis dirayah. Di sini ada seperti menilai keaslian, untuk mengevaluasi status keaslian dan kekuatan suatu hadis melalui penelitian mendalam. Terus ada yang membedakan kualitas, seperti membedakan hadis sahih, hasan, dan dhaif berdasarkan analisis sanad dan matan. Terus ada lagi mengkritisi perawi, meneliti kredibilitas dan integrasi para perawi dalam rangka. Di sini ada riwayat dan dirayah.
itu saling melengkapi. Nah, di sini dijelaskan ilmu hadis riwayah itu mengumpulkan dan menyusun data hadis dengan fokus pada periwayatan dan ketetapan teks. Lalu ilmu hadis riwayah menelaah, mengkritik dan mengklarifikasi hadis untuk menentukan status. Nah, di sini ada kesimpulannya adalah riwayah berfokus pada periwayatan hadis, sedangkan diroyah berfokus pada analisis kritik. Keduanya itu saling mengumpulkan data, riwayah menelaah dan mengklarifikasi untuk menentukan apakah hadis dapat diterima atau tidak. Sekian, terima kasih teman-teman.